Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan serta curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya Meladia Rahma kembali dapat hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Pemirsa, hari ini insya Allah kita akan belajar bersama mengkaji tafsir Al-Quran dengan pendekatan tematik, memahami pesan-pesan ilahi yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan kali ini tema yang akan kita bahas adalah tentang bahaya penyakit ain dan cara mengatasinya. Dan untuk membahasnya seperti biasa telah hadir bersama saya di studio, ada ayahanda dan juga gurunda kita tercinta, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah beberapa lama kita tidak berjumpa, Masya Allah. Senang sekali bisa berjumpa ya dalam kondisi sehat. Hari ini luar biasa, pembahasan kita sangat penting. Saya pikir juga sangat menarik terkait bahaya ain dan bagaimana kemudian cara mengatasinya. Insya Allah nanti kita akan elaborasi bersama-sama lebih dalam. Tapi sebelum itu, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silahkan jangan segan untuk kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, kita mulai pembahasan kita Pak Kiai. Istilah penyakit ain ini sering sekali kita dengar Pak Kiai. Apalagi hari-hari belakangan ini karena kita semakin dekat dan semakin akrab dengan media sosial. Kadang-kadang ada kemudian orang yang memilih untuk saya nggak mau posting foto deh karena saya takut ain dan segala macam. Nah, sebelum nanti kita bahas sebenarnya penyakit ain itu seperti apa Pak Kiai? Apakah memang penyakit ain itu juga muncul atau kemudian berasal dari penyakit hati yang lain, misalnya iri atau dengki? Bagaimana penjelasannya? Tafadhol Pak Kiai. Ya baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, ain adalah satu istilah yang makna secara etimologi itu artinya mata. Tetapi yang dimaksud di sini, ain di sini adalah syarrul ain, keburukan akibat ya penglihatan gitu ya. Jadi ini biasa suka disingkat memang ain, tetapi yang dimaksud adalah syarrul ain, buruknya pandangan. Nah ini lawanan dari hurul ain, ya pandangan yang menyejukkan. Itu biasanya hurul ain untuk dikasih gambaran mereka itu adalah bidadari-bidadari yang cantik. Nah lawanannya itu syarrul ain. Ya, keburukan bila atau hasil dari sebuah penglihatan. Ulama memberikan definisi tentang syarrul ain atau sering disebut dengan ain adalah dararun wa hasadun yusibul insana biiznillah. Kemudaratan dan kedengkian yang tertimpa bagi seseorang itu dengan izin Allah. Nati jatan nazratin hasidatin, akibat dari pandangan yang buruk, min nafsin khobisatin, dari jiwa yang buruk. Ya, jadi orang yang punya perasaan yang jelek, ya, ada ketika dia melihat kebanggaan seseorang lain, melihat kelebihan orang lain, keindahan bisa mengalahkan dirinya, maka timbul perasaan jelek, min nafsin khabithah, dari jiwa yang jelek. Kemudian nazratin hasidah, pandangannya adalah lahir dari sebuah kedengkian, itu ngefek terhadap yang dinilainya itu tadi. Mbak Mila, kita buat sebuah komparasi dulu, perbandingan tuh begini. Ada di dalam fiksi ilmiah yang disebut dengan telepati. Telepati itu adalah komunikasi yang tanpa menggunakan indrawi dan tanpa menggunakan alat komunikasi. Ya, mereka menyebutnya telepati. Dan pada film-film fiksi ilmiah ini bagian yang sudah lazim, tetapi belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Maka ini disebutnya dengan ekstrasensori,
ya reception ya. Jadi dianggapnya ini masih dalam dunia fiksi aja. Sesuatu yang belum real dan ini dianggapnya metafisika. Kalau saya cenderung mengatakan definisi tentang telepati ini memang bisa jadi dia baru sifatnya ekstrasensori, tetapi sebenarnya dia adalah dunia metafisika yang memberi pengaruh langsung kepada dunia fisik. Jadi pandangan jelek itu kan metafisika. Tapi ternyata itu bisa ditransfer dan berpengaruh yang sifatnya fisik itu bisa terjadi. Sehingga mereka mengatakan ini adalah extrasensory perception, itu anggapan para ilmuwan itu semacam itu gitu ya. Yang disebut telepati. Saya dulu pernah nonton film telepati masih muda, masih kuliah di Yogyakarta. Itu tahun berapa berarti Pak Kiai ya? Tahun ini 80-an? Apa itu kuda gigit besi. Kalau sekarang kan gigit roti. Kuda gigit roti. Oke. Saya pernah lihat itu. Jadi ketika dia ingin menjahati seseorang itu, maka dengan kekuatan telepatinya itu dia bisa melakukan kejahatan itu. Itu fiksi ilmiah yang sulit dibuktikan. Sehingga mereka cenderung mengatakan itu metafisika. Tapi kalau yang kita bicarakan ini, dia semacam telepati. Yang jadi seakan telepati itu ada. Manakala lahir dari minapsin khabithatin, dari jiwa yang jelek, kemudian wanadzratin hasidatin, dan pandangannya pun memang ingin menjatuhkan. Itu ternyata bisa pengaruh. Kita lihat kalau di dalam tafsir itu, Mbak Mila, dulu di kalangan ya masyarakat Arab itu sudah lazim. Jadi kalau dia bahkan mereka mengembangkannya itu orang-orang yang anggaplah seperti sekarang ini yang suka dengan ilmu hikmah gitu. Orang itu rajin berpuasa gitu dalam mendalami kadigjayan gitu ya. Nah, mereka yang menguasai ilmu-ilmu yang semacam itu, ketika dia keluar dari perabuannya, umpamanya 3 hari 3 malam tidak makan, keluar, kemudian ada binatang yang menurut dia bagus, maka dia mengatakan ma'ajaballah, alangkah bagusnya ini. Maka binatang itu tidak kuat lama mendengar pandangan orang yang mengatakan itu. Nah, sehingga memang dia katakan ya bahwa syarrul ain itu memang ada. Sehingga kita perlu berhati-hati. Lalu kalau Mbak Mila tadi menyinggung tentang media komunikasi, media sosial yang sekarang ini, ada orang yang mengkhawatirkan apakah bisa masuk pada dimensi yang digital gitu ya. Apakah yang syarrul ain itu masuk juga pada hal-hal yang sifatnya digital? Kalau menurut saya dari pengalaman pemahaman-pemahaman yang kita pahami itu bisa jadi terjadi Mbak Mila. Karena seperti halnya pada fiksi ilmiah telepati itu, orangnya itu nggak mesti ada. Orangnya nggak mesti ada gitu. Bahwa kejahatan yang sifatnya ainiah itu bisa ditransfer. Itu ada dipahami. Jadi kalau ada orang yang takut ya untuk memasang foto-fotonya ini, kaum remaja putri, ya, kaum ibu-ibu yang cantik-cantik. Tapi sekarang juga kadang-kadang sama juga narsisnya juga, emak-emak juga. Bukan main Pak Kiai. Sama juga gitu. Kalau ini dijadikan salah satu pertimbangan, jadi bagus. Ya, jadi bagus. Kalau seandainya mesti ditampilkan, maka tampilannya cuma tampilan yang 3/4, ya.
Sehingga terlihat orangnya, orang mengerti ini si Fulan, tetapi dia tidak mendapatkan Gambaran keseluruhan secara utuh. Nah, Barangkali itu sesuatu yang boleh dilakukan. Nah, betul. Terus ada memang cara-cara yang juga sebenarnya kita juga praktekkan pakai kami ini, terutama ibu-ibu yang mau posting anak, mau posting suami gitu, mau posting liburan, kadang pakai tag misalnya hashtagnya Masya Allah Tabarakallah, Allahumma barik. Nah, nanti kita bahas ya Pak Kiai. Iya, Sebenarnya insya apakah Allah. memang seperti itu baiknya, atau justru lebih baik kita itu tadi seperti kata Pak Kiai, lebih baik memang tidak usah sekalian misalnya, atau hanya sebagian saja. Nanti insya Allah kita bahas. Kita jeda terlebih dahulu, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini seperti biasa Kiai Haji Haris Akam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Ya, dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Uswah di Tangerang Selatan. Kita simak bersama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Uswah dari Remaja Masjid Raya Bintaro Jaya Tangerang Selatan. Izin bertanya Ustadz mengenai penyakit ain. Mungkin di zaman sekarang masih banyak yang bingung atau bertanya-tanya, termasuk diri saya sendiri sebetulnya, mengenai bagaimana pandangan seseorang dapat berdampak buruk terhadap orang lain. Contohnya seperti terkena penyakit, musibah, atau kematian sekalipun. Padahal di awal kita hanya menganggap bahwa seseorang atau sesuatu itu hanya dari baiknya aja dan gak lebih. Seperti itu. Dan pertanyaannya adalah, apakah ada dalil dari Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan tentang penyakit ain? Mungkin bisa diperkuat juga tentang apakah Rasulullah kita juga menjelaskan tentang penyakit ain itu sendiri. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, ketika seseorang sudah terkena penyakit ain, apakah ada tuntunan dalam Islam untuk mengobati atau melindungi seseorang itu dari penyakit tersebut? Dan pertanyaan terakhir adalah, boleh di-spill Ustadz, minta tolong bagaimanakah ciri-ciri orang terkena penyakit ain? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Semoga jawabannya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda Uswah atas pertanyaannya. Pak Kiai, ada 3 pertanyaan, kita bahas satu-satu terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, apakah ada dalil dalam Al-Quran maupun hadis tentang penyakit ain ini dan penjelasan Rasulullah terkait hal ini? Ataukah mungkin ada sahabat atau Rasulullah sendiri pernah punya pengalaman dengan penyakit ain ini? Iya, subhanallah. Ada saya satu Al-Quran, ada beberapa ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang adanya penyakit ain. Syarul ain ini berdasarkan penafsiran dari para ulama. Ayat yang pertama itu pada surah Al-Qalam. Wa iyyakadul ladzina kafaru liyuzlikunaka bi absarihim. Hampir saja mereka itu, orang-orang kafir itu ingin menjatuhkan derajatmu dan tugasmu itu tadi dengan cara pandang mereka. Yuzlikunaka bi absarihim itu menurut Imam Qurtubi itu adalah syarrul ain. Lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Ketika mereka mendengar Nabi Muhammad membaca az-zikra, itu membaca Al-Quran. Wa yaquluna innahu lamajnun. Maka mereka mengatakan sesungguhnya Muhammad itu orang gila. Ya, nah di sini kriterianya itu terpenuhi. Kalau dalam pengertian syarrul ain, bahwa mereka melakukan transfer buruknya itu bi absarihim, dengan penglihatan.
Yang kedua, kedengkian mereka itu lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Ketika mereka mendengar Al-Qur'an, begitu hebatnya Al-Qur'an. Jadi gini, dia kagum, dia heran mendengar Quran kok ada redaksi yang sebegitu hebat, tetapi melahirkan kebencian karena di kalangan mereka tidak ada yang pernah didengar sebelum itu. Jadi sebenarnya awalnya adalah kekaguman. Tetapi karena itu ada pada Muhammad, dia tidak suka dengan orangnya dan produknya. Maka mereka mentransfer keburukan. Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran mengatakan ini adalah ayat yang menjadi dasar ada yang namanya syarrul ain. Ya, yang namanya syarrul ain. Cuma masalahnya apakah Nabi mendapatkan itu? Artinya serangan yang demikian itu, apakah mereka berhasil melakukan syarrul ain itu? Tentu saja Allah memberikan perlindungan karena memang orang yang membaca Al-Quran itu dia akan terhindar dari hal-hal yang sifatnya jelek gitu. Termasuk sihir dan lain sebagainya, keburukan-keburukan. Termasuk syarrul ain itu salah satu pengobatannya itu dengan membaca Al-Quran. Jadi dia nggak bisa satu frekuensi antara Al-Quran dengan syarrul ain itu. Bertentangan itu. Nah, ini dasar yang menjelaskan bahwa Al-Quran ya ditafsirkan di situ terjadi yang namanya transfer pandangan buruk itu, yang disebut dengan telepati keburukan itu terjadi pada surah ini. Yang kedua, di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ain haqqun. Syarrul ain itu terjadi, memang ada kata Nabi. Jadi kalau Nabi yang mengatakan ada, maka kita jangan berdebat bahwa sebenarnya telepati itu ada. Walaupun secara ilmiah sulit dibuktikan, itu dianggapnya metafisika. Tapi menurut Nabi ada bila dua unsur lahir dari jiwa yang buruk dengan pandangan yang buruk. Itu bisa jadi akan terjadi syarrul ain. Nah ini menjadi cukup dalil bagi kita jangan menampilkan hal-hal yang lebih ketika di selingkungan kita ternyata kita baru pertama yang punya mamanya. Mbak Mila pertama punya mobil yang serinya ini. Merek ini dan itu harganya mahal dan di dunia ini cuma 5 yang dibuat umpamanya gitu. Amin Mbak Mila. Amin. Nah, kalau jangan coba-coba ketika itu ditampilkan bisa jadi akan melahirkan syarrul ain. Apalagi cuci mobilnya di depan gerbang ya Pak. Iya, emang sengaja dicucinya di depan gerbang. Ya Allah, ya Rabb. Oke. Jadi, nah, itu bisa melahirkan. Jadi kalau hal-hal yang semacam itu maka hendaknya dia menyembunyikan seperti halnya dia menyembunyikan keburukannya. Ya? Seperti halnya dia menyembunyikan keburukan. Orang kan kalau punya keburukan, ada aib diri kan, pasti kita akan menutup dengan pakaian, tambahan aksesoris dan lain sebagainya agar orang tidak mengerti. Nah, ketika dia dalam hal yang baik juga dia harus punya sikap yang semacam itu. Kalau ini salah satu jawaban kalau tidak mau terkena syarrul ain. Syarrul ain, oke. Jadi kita sering kena, cuma kita tidak tahu bisa jadi. Gitu. Oke, nah itu menjawab juga pertanyaan berikutnya Pak Kiai. Ya. Jika seseorang terkena ain, bagaimana tuntunan Islam untuk melindungi atau mengobatinya? Dan juga ciri-ciri penyakit ain sebenarnya seperti apa? Ya, sebenarnya kalau kita lihat di dalam tafsir ya, bahwa banyak yang menjadi faktor seseorang itu sudah terkena penyakit ain. Salah satu yang bisa memungkinkan terjadi syarrul ain itu bahwa hilang semangatnya. Semangat hidupnya hilang gitu loh. Jadi itu kalau yang terkena tubuhnya. Jadi kan para pemirsa kita rumuskan dulu nih syarrul ain itu
bisa jadi kita yang kena pribadi kita nih. Umpamanya gini, kalau kita menurut pandangan orang punya kelebihan, karena cantik, karena ini dan itu, maka kecantikan yang ditampilkan oleh seseorang ini bagi wanita-wanita yang lain dia nggak suka. Karena dia latar belakangnya ini, kenapa kok dia yang tadinya terbelakang kok jadi yang terhebat mamanya. Itu sangat memungkinkan. Maka dia kalau dia merasakan dalam tubuhnya nggak semangat gairah hidup. Dan dia lebih senang menyendiri. Dan dia lebih sensitif. Termasuk juga kalau dia baca Quran itu tasa'ubun syadid. Dia ngantuk aja. Kalau dipakai ibadah itu nggak kuat ini, maunya ngantuk aja itu. Itu bisa jadi dia syarul lain itu. Maka dia jangan tampilkan tampilan yang selama ini dia tampilkan. Bisa jadi cakep, serasi, ya, wah segala macam dari sisi estetika. Dia mengalahkan orang lain yang dulu sebenarnya dia nggak dinilai gitu. Itu sangat memungkinkan. Nah itu cirinya kalau dia itu kena. Tetapi bisa jadi yang kena itu kendaraan kita, binatang kita, yang dikatakan di Bani Asad. Imam Al-Kalbi mengatakan di kalangan Bani Asad itu manakala dia melihat ada satu sapi atau nakoh itu unta yang bagus, besar, yang sudah punuk dua itu bagus, luar biasa, seperti halnya, mohon maaf para pemirsa, ada contoh yang aktual sekarang ini, sapi yang super besar yang sudah di atas tontonan itu yang harganya sampai ratusan juta. Nah itu bisa jadi dia bisa kena sarul ain. Imam Al-Kalbi ini, sahabat Nabi ini mengatakan, diceritakan ketika onta itu lewat, maka dia bilang kepada pembantunya, tolong sediakan itu wadah dan kau sediakan masakan karena nanti sebentar lagi kita akan bisa membeli daging. Tidak lama kemudian maka onta itu jatuh. Sehingga oleh tuannya karena dia nggak bisa mempertahankan hidup maka disembelih. Jadi perkataan dia itu sendiri sudah mengatakan tolong sediakan wadah gitu dan beberapa uang untuk karena kita bisa membeli dan kita hari ini makan daging gitu. Itu di zaman sahabat pernah terjadi yang semacam itu, Mbak Mila. Itu terhadap binatang. Tapi kalau kita yang kena, maka itu ciri-cirinya semacam itu tadi. Insya Allah. Pak Kiai, menarik sekali untuk membahas ini. Kita nanti juga akan kulik lagi terkait bagaimana kemudian tuntunan Islam untuk menghindari atau bahkan ketika kita misalnya merasa jangan-jangan ini saya terkena nih. Bagaimana kemudian mengobatinya, nanti insya Allah kita bahas di segmen berikutnya. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Bahaya Penyakit Ain dan Cara Mengatasinya. Pak Kiai, tadi disebutkan di segmen sebelumnya bahwa ada ciri-ciri penyakit ain yang mungkin bisa kita rasakan terkait misalnya rohaniyah misalnya, nggak semangat, kemudian sensitif, nggak mood dan lain sebagainya, gampang marah atau mungkin ngantuk dibuat beribadah jadi malas dan lain sebagainya. Tapi apakah juga ada kemudian dampak dari penyakit ain ini yang timbulnya secara fisik Pak Kiai? Misalnya demam atau kemudian gatal-gatal atau penyakit yang lain, sangat memungkinkan nggak Pak Kiai? Iya, subhanallah. Tadi kita sudah mengutip hadis yang belum sempurna. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ainu hakun. Sarul ain itu adalah benar adanya.
Laukana syai'un sabaqal qadara. Seandainya ada sesuatu yang bisa melangkahi takdir. La sabaqat khul ainu. Maka penyakit ain itu bisa melangkahi takdir. Ya, itu yang satu. Kemudian pada riwayat Abu Naim mengatakan, al-ainu tudkhilur rajulal qabra. Penyakit ain itu bisa memasukkan seseorang ke dalam kuburan. Wal jamalal qidra, bisa memasukkan onta ke kidir. Kidi itu belanga yang besar. Kalau kena ain, artinya benar seperti Mbak Mila mengatakan itu, bahwa ada salah seorang sahabat yang memang, kan Madinah itu berbeda dengan Mekah. Madinah itu Mbak Mila, amrad, anak-anak yang baru besar itu nggak boleh ke masjid. Karena memang nanti dipeluk-peluk, dicium-cium gitu. Karena memang ganteng, kulitnya halus dan lain sebagainya. Nah, ketika ada seorang sahabat yang kulitnya itu dikagumi dan dikatakan keindahan, kelembutan, bagusnya itu, maka orang itu akan merasakan ya ada sesuatu yang berbeda dengan kulitnya. Ini kalau menurut Nabi bisa jadi kalau nggak cepat diselesaikan, bisa jadi membawa dia ke kuburan. Nah, itu salah satunya adalah humma. Itu demam. Itu salah satu ya. Kalau syarrul ain yang fisik itu adalah demam yang tinggi. Gatal-gatal itu adalah kena telepati syarrul ain itu tadi. Itu sangat memungkinkan. Nah, kalau seandainya kita termasuk yang merasakan itu, bagaimana caranya? Maka di dalam beberapa hadis kita akan mendapati petunjuk dari Nabi bahwa yang pertama itu seseorang itu berwudu. Disuruhnya berwudu, kemudian air wudunya itu ditadahi. Air wudunya ditadahi dan air wudunya itu dipakai untuk memandikan. Jadi ruqyah itu sudah pada zaman Nabi itu sudah dikenal. Ruqyah memandikan itu. Tapi bukan air yang biasa. Air yang dipakai sisa berwudu. Ini juga menggambarkan begini Mamila. Ada hadis yang sahih mengatakan wa kanu yaqtatiluna ala wadu'i sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu para sahabat itu berdesak-desakan, berebut mengambil sisa air yang jatuh wudu dari tubuhnya Nabi itu ditadahi itu. Nah, ternyata kelihatannya air biasa, orang itu cuma berniat, kemudian dia melakukan ritual wudu itu. Kalau dilihat hadis sahih ini, betapa kelihatannya ritual semacam ini, air sisa wudu seseorang ini dipakai untuk meruqyah orang yang kena ain itu, itu bisa. Jadi kita bisa membantu orang lain dengan cara yang semacam itu. Nah, termasuk kita, ya, yang termasuk kita yang merasakan adanya, wah kayaknya ini gejala-gejalanya kita ini. Nah, kita mesti lihat tuh kira-kira tuh begini. Apa yang menyebabkan kira-kira orang terkagum sama kita? Ya, apa karena kegantengannya, kecantikannya, kehebatannya, atau segala sesuatu yang memukaunya itu bisa jadi. Persaingan di kalangan ada peribahasa kan gini Mamila. Tukang bajai itu musuhnya tukang bajai. Ya kan? Ya, kalau tukang sampan musuhnya ya tukang sampan gitu. Nah, itu sangat memungkinkan orang akan terkena syarrul ain itu. Nah, maka dia boleh dengan cara meruqyah yang semacam itu tadi itu. Dia berwudu, kemudian air wudunya itu dipakai untuk mandi. Ya. Oke. Nah, Pak Kiai, kembali kepada di era sekarang Pak Kiai, yang orang kemudian itu tadi ya, sekarang kalau mau posting ada aja sih yang tetap posting, tapi kita berpendapat bahwa dengan kemudian mengatakan Masya Allah Tabarakallah ataupun Allahumma barik itu bisa menangkal ain. Apakah memang segampang itu Pak Kiai? Kemudian perkataan Masya Allah Tabarakallah maupun Allahumma barik ini kemudian bisa menghalangi itu tadi pandangan yang buruk dari
hati yang buruk Pak Kiai? Nah, yang ada dalam petunjuk itu, apabila kita mengagumi benda, mengagumi binatang hidup, mengagumi seseorang, maka kita bisa jadi, kan ain itu kemungkinannya dengki, bisa jadi kemungkinannya itu adalah sangat kagum gitu ya. Maka kita diminta, diajarkan oleh Nabi, apabila kamu cantik betul, hebat betul, segera Allah mabarik lahu, ya Allah berikanlah keberkahan. Itu cara agar supaya pandangan kita itu tidak memberikan berefek penyakit, menjadi syarul ain buat orang lain yang kita kagumi. Kan kita suka terlepas itu mengagumi. Iya, pujian dulu yang keluar, ya kan, sebelum mengucapkan itu misalnya pujian. Nah, jadi Allah. Supaya tidak jadi ain buat orang itu, kita disunahkan untuk mengatakan Allah mabarik lahu, ya Allah berikan keberkahan padanya. Maka dia akan terproteksi untuk kena syarul ain. Itu juga cara menghindar. Nah, salah satu cara. Nah, dalam jangka panjang itu apa yang harus dilakukan nanti juga perlu dibahas ya Pak Kiai ya. Tapi kita jeda dulu. Nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, pembahasan kita masih akan kita lanjutkan. Tentunya selain satu ini tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode bahaya penyakit ain dan cara mengatasinya. Pak Kiai, yang namanya kagum dengan mungkin achievement orang lain, pencapaian prestasi ataupun segala sesuatu yang mungkin dimiliki oleh orang lain itu kan suatu hal yang wajar ya. Nah, bagaimana kemudian kita membungkus kekaguman kita supaya itu tadi tidak terhindar dari penyakit ain yang mungkin juga membahayakan. Karena kadang-kadang kan ya terlontar begitu aja ya, Masya Allah atau gila cantik banget, kulitnya mulus, perawatan di mana nih misalnya gitu Pak Kiai. Itu bagaimana kemudian kita bisa membungkusnya dengan cara yang sesuai dengan apa yang Allah mau gitu. Iya, dia bisa jadi berpotensi untuk kena ain itu kalau pada saat itu dia tidak mengembalikannya kepada Tuhan. Tapi kalau dia gitu, dia mengatakan hadza kullu min fadlillah. Ini semua dari Tuhan. Itu sirna, tidak akan bisa kena ain dia kalau dia kembalikan kepada Tuhan. Jadi pada saat itu dia mengatakan haza min fadli rabbi, ini adalah karunia Tuhanku gitu. Dan si yang memuji itu juga akan hilang tuh sirna itu. Kalau ada ini dan itu dalam hatinya, ketika dia mendengar ayat itu dia akan hilang. Haza min fadli rabbi. Kalau lupa berbahasa Arabnya, ini karunia Tuhan. Bilang aja seperti itu. Saya nggak punya, saya nggak mampu. Saya nggak mampu. Ini karunia Tuhan. Yang bagus memang sepertinya kalau yang apa itu untuk kalimat yang pendek ini apa? Haza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Tuhan. Dia nggak, insya Allah tidak akan terkena. Oke, baik. Ya itu ya ibu-ibu ya, jadi ibu-ibu biasanya kan yang suka, kadang-kadang yang suka saling memuji gitu, ih Masya Allah ini ya bagus, itu bisa dilakukan tapi itu tadi ya didasarkan pada bagaimana kita kemudian menyikapinya. Kalau kita kembalikan kepada Allah ya, pujian itu kita kembalikan kepada Allah, insya Allah itu bisa terhindar ya Pak Kiai dari penyakit ain. Nah, jangka panjangnya sebenarnya membentengi untuk kita juga apa ya terhindar dari pandangan-pandangan buruk itu apa Pak Kiai? Ya, kita jangan berlebihan. Jangan berlebih-lebihan ketika menampilkan sesuatu yang ada pada diri kita. Ini menarik Mbak Mila gini. Ada ayat yang lain yang menceritakan tentang syarul ain. Ketika kita pernah membahas bahwa kedengkian itu bisa menyebabkan saudara-saudaranya Yusuf ingin membunuh Yusuf, menjual Yusuf. Padahal sebenarnya ingin menjual Yusuf itu bukan dia perlu duit. Karena dia nggak suka saja melihat ayahnya Nabi Yakub ini, kenapa kecintaannya itu berlebih kepada Nabi Yusuf. Kita pernah membahas pada episode ini.
Nah, ayat berikutnya menggambarkan ketika mereka itu mengetahui bahwa Yusuf sudah menjadi seorang raja di Mesir, maka saudara-saudaranya itu meminta izin kepada ayahnya untuk ketemu Yusuf. Itu diabadikan di dalam Al-Quran. Ya baniya la tadkhulu min babin wahidatin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Wahai anak-anakku, nanti kau jangan masuk dari satu pintu. Masuklah kau dari pintu-pintu yang berbanyak, ya, dari pintu yang berbeda-beda. Mesir diceritakan di dalam tafsir itu, Mesir kala itu pintunya itu 4. Maka dari 4 penjuru itulah kau masuk. Loh, apa kaitannya dalam ayat ini dengan syarrul ain? Ternyata Imam Qurtubi menjelaskan, wahum ya min ashabil jamali wal kamal wa bastah. Ternyata memang saudara-saudaranya Yusuf itu yang 11 itu orangnya itu ganteng-ganteng. Jadi Nabi Yakub itu keturunannya memang ganteng-ganteng. Ya, Jamal, ganteng, Kamal, sempurna, proporsional gitu, basta, dan dia punya kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Kalau 11 sekali tampil itu ini berpengaruh. Maka disuruh dipisah-pisah. Nah, ini juga menggambarkan bahwa metode ain itu kalau kita punya kelebihan itu jangan tampilkan bersamaan. Jangan menampilkan bersamaan karena itu sangat memungkinkan lahirnya sebuah sifat iri, ingin mendapatkan yang sama, kenapa tidak saya? Kalau dilihat dari perjuangan saya yang pantas mendapatkan. Nah, itu semua bisa mendapatkan itu. Itu juga salah satu ayat yang menjelaskan adanya syarrul ain. Masya Allah. Nah, Pak Kiai, artinya kita itu juga harus punya awareness ya. Awareness yang kesadaran yang tinggi juga ya. Ketika, oke, let's say mungkin sekarang kita misalnya mau menceritakan apa yang kita punya, keberhasilan, prestasi, atau mungkin ya hal-hal yang lain yang sifatnya kelebihan kita kepada orang lain, kita juga harus milih-milih kan Pak Kiai ya, berarti ya. Jangan sampai apa yang kemudian kita ceritakan itu justru jadi sumber pandangan buruk atau kedengkian di hati orang lain kan. Nah, ada ayat yang menjelaskan itu. Fa'amma bini'mati rabbika fahaddis. Adapun karunia yang diberikan Allah kepadamu fahaddis, kau ceritakan. Nah, ketika menceritakannya itu, ini adalah obat supaya tidak terkena. Jadi bilangnya gini, tahaddus binikmatillah. Jadi konteksnya saya menceritakan karunia Allah. Nah, jadi ucapkan itu. Mohon maaf ya. Jadi kita nih kakak mau jelasin sama adik yang pengen anak-anaknya bisa seperti anak kita, harus dikasih garis bawah itu. Mohon maaf ya dek, tahaddus binikmatillah. Ini anak-anak di rumah bisa seperti ini, itu ada teorinya. Dan itu teorinya itu kamu bisa menirunya. Nah, kamu jangan kamu masukkan kepada anakmu sebelum kamu masukkan Quran. Insya Allah kamu mudah membentuknya. Kalau kita tidak membungkusnya dengan tahaddus binikmatillah, ini karunia yang mesti saya ceritakan, maka itu bisa jadi ain. Bisa kita kena. Nah, itu Al-Quran mengajarkannya begitu supaya tidak kena. Bilang ini karunia Allah. Tutup dulu peluang untuk orang mengatakan ya kita menyerang dari sisi-sisi. Kan kita nggak ngerti apakah dia kagum saja atau kagum yang membawa iri. Ya. Jadi kalau kagum yang membawa iri itu yang menyebabkan potensi syarrul ain. Potensi ain, oke. Pak Kiai, nah itu tadi. Artinya kan kita juga, ya itu tadi ya, hati-hati juga. Kita juga jangan sampai parno, ya mau cerita misalnya itu tadi nikmatnya Allah. Tapi di sisi lain juga jangan kemudian kebablasan, terlalu terbuka. Batasannya enaknya seperti apa Pak Kiai? Saya pernah mendengar satu dialog yang menarik itu. Ada pertemuan dua keluarga itu, suami istri, ya, yang satu suami istri juga gitu. Maka si suaminya itu
cerita-cerita, maka dia bilang sebentar lagi pamer nih, pamer ya, gitu dia. Iya lagi, misalnya karena udah tahu kebiasaan istrinya mungkin. Nah, kenapa musik kalimat itu keluar? Saya mendengarnya jadi tertegun gitu. Sebentar lagi pamer nih, pamer gitu loh. Memang itu yang menyebabkan ya syarrul ain, dan itu yang mestinya dihindarkan. Kata pamer itu kan sebenarnya ingin menonjolkan kelebihan. Pamer tuh itu berbahaya. Jadi jangan heran kalau kita bisa jadi ya buat orang-orang tertentu kita bisa kena. Iya. Maka jangan lupa setiap apa saja selalu mengatakan tahadus binikmatillah. Binikmatillah, tahadus binikmatillah. Ya, ini konteksnya menyebutkan karunia Allah. Maka insya Allah dia sudah terbatas ya untuk terkena itu. Atau pilihan yang paling aman ya misalnya kita nggak ini, ya udah nggak usah share aja, share kepada orang-orang yang benar-benar kita tahu, kira-kira keluarga terdekat ya Pak Kiai. Ke orang lain misalnya atau media sosial yang siapa saja bisa melihat gitu ya, orang yang nggak kita kenal bisa melihat, lebih baik enggak nggak sih Pak Kiai? Iya, lebih baik jangan. Lebih baik jangan ya. Udahlah, nggak usah posting-posting, kira-kira begitu ya Pak Kiai. Pak Kiai, terakhir mungkin sebelum kita closing, pesan Pak Kiai atau tips Pak Kiai di program ini supaya ini tadi, penyakit ain ini kan itu tadi bukan hanya hayalan, ini tuh real, hak bisa terjadi dan dampaknya bisa mengakibatkan kematian. Artinya kan harus hati-hati loh. Jangan kemudian bermudah-mudahan untuk menampilkan sesuatu kepada orang lain langsung maupun misalnya secara digital. Apa pesan Pak Kiai supaya kita lebih berhati-hati? Iya, salah satu yang menyebabkan para sahabat Nabi itu imannya lebih tinggi, kedudukannya lebih tinggi, dan mereka digambarkan ditimbang amalnya, imannya dengan yang lainnya itu begitu sangat jauh antara langit dan bumi, adalah tingkat keimanan dan kepercayaan dengan apa yang diucapkan Nabi. Tadi kita sudah menyampaikan hadisnya itu, bahwa al-ain tudkhitur rajulal qabra. Syarrul ain itu bisa menghantarkan seseorang masuk kuburan. Wal jamalal qidra, bisa memasukkan onta yang bagus ke dalam kidir, ke dalam belanga. Kan sudah jelas Nabi menyatakan itu, bahwa itu ada. Jadi ini bukan fiksi ilmiah. Ini bukan cuma sekedar keindahan dalam dunia fiksi, dalam dunia film, tidak. Jadi dia adalah fiksi, adalah telepati, metafisika yang memang nyata memberikan pengaruh terhadap fisik. Itu ada. Jadi mau tidak mau, apabila kita sadar melibatkan Tuhan dengan apa yang kita mau sampaikan, yang kita tampilkan, maka dia akan selamat. Jadi kalau dia mesti tampil rapi karena memang dia public figure, maka dia mengatakan niat dalam hati, ya Allah, sesungguhnya ini bagian dari ya menampakkan karuniamu. Mudah-mudahan terhindar dari segala syarrul ain dan lain sebagainya. Dan itu juga bagian yang dipesankan Nabi. Nabi pernah meruqyah cucunya. U'izuka bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu wa min syaitani wa hamah wa ainin lamah. Itu cucunya kan ganteng-ganteng itu. Itu diruqyah sama Nabi, itu didoakan yang semacam itu. Jadi kita boleh, kalau anak kita ini cantik betul, itu tadi. Anak itu, maka kita meruqyah yang diajarkan oleh Nabi. Masya Allah, itu tadi. Jadi bentengnya tetap pada Quran ya Pak Kiai, itu selalu menjadi benteng kita dalam keseharian kita, tapi juga awareness dan kehati-hatian kita untuk men-share sekarang ya, atau menampilkan itu juga penting ya. Mudah-mudahan kita semua juga terhindar dari penyakit ain ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Kiai atas ilmunya hari ini, luar biasa. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang hari ini kita bahas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meladia Rahma bersama Kerunda kita Kiai Haji Haris Haka. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.